Saya dipercaya untuk berbicara di depan, tentu akan berbagi firman ya kepada Bapak Saudara, dan tema yang dititipkan kepada saya itu adalah infinity. Jadi sesuai dengan tema ulang tahun Lumbung Rema yang ketiga tahun ini. Jadi setiap tahun itu saya amati temanya itu selalu baru gitu ya. Nah, kata selalu baru ini sebenarnya juga terkait dengan kata infinity ini ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa lain, sinonimnya itu memang no limit, tidak terbatas gitu. Nah, tapi mari kita lihat ya, karena saya akan berbicara dua sisi. Jadi sisi yang sama-sama kuatnya begitu ya. Jadi kita harus memperhatikan sisi yang selama ini kita abaikan untuk melihat sisi yang selalu kita lihat begitu ya. Saya akan mulai dari ini ya. Jadi kalau di dalam matematika, Bapak Saudara yang masih ingat atau yang dulu sekali ya, saya ingatkan kembali gitu ya. Jadi kalau kita belajar matematika gitu ya, angka 0 itu bukan yang terkecil. 0 itu bukan yang terkecil gitu ya. Jadi kalau ada deretan angka bulat begitu, garis imajiner itu, 0 itu bukan angka yang terkecil. Ya, jadi kalau orang beranggapan, hidup saya itu sudah 0 Tuhan. Ada yang minus, ada yang hutangnya itu banyak begitu ya. Kalau kita saat ini berada di titik 0 itu masih aman, Bapak Saudara. Belum minus. Itu sama juga di nominal dan sebagainya. Kalau ditanya gitu ya, angka paling banyak yang ada di bumi ini berapa, Bapak Saudara? Yang paling banyak? Tidak ada. Kita sulit mendefinisikan yang terbanyak itu berapa. Jangankan angka, misal saja 10 dibagi 3, berapa coba itu? 3,3 sampai tak terbatas gitu ya. Tidak bisa habis, maka dibulatkan menjadi 3,33. Harusnya kan masih ada buntutnya itu, ekornya panjang sekali. Dan ini ada dua sisi begitu ya. Satu bilangan minus, satu bilangan positif begitu ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 99, 100 dan seterusnya. Di sebelah sana ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 99, minus 100 dan seterusnya begitu. Jadi ini adalah infinitas. Saya kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin bahasa Indonesia itu infinitas begitu ya. Karena di bahasa Indonesia kan itu sulit. Kata infinity itu saya cari kemarin artinya adalah ketidakterhinggaan. Hanya ada 3 ayat di Alkitab yang menggunakan kata infinity. Cuma 3 ayat. Jadi beda dengan kata kekal. Kalau Bapak Saudara baca di Alkitab itu ada kata kekal, ada kata tak terbatas, ada kata berlimpah-limpah. Nah, semua itu terkait. Tetapi saya ingin kita melihat bahwa ini bukan kata kekal yang selama ini kita dengar begitu. Ini beda maknanya. Jadi kalau kekal itu soal waktu, nah infinity ini soal angka, soal nominal gitu ya. Soal ruang, soal sesuatu yang bisa kita terima, kita rasakan begitu. Bahkan kita hitung gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa berkat Tuhan yang bisa kita hitung hari ini? Berapa? Bisa tidak Bapak Saudara menghitung berkat Tuhan hari ini saja? Kan kita sudah lupa ya, paling ya, lupa. Paling kita ingatnya apa? Diberi nafas. Bapak Saudara tidak tahu perjalanan dari rumah ke sini itu kita menghadapi berapa macam pemotor yang tidak mutu gitu. Kita sudah berhati-hati, tapi orang lain setiap detik tubuh kita itu terkontaminasi dengan yang namanya bakteri dan virus itu. Setiap detik. Dan setiap detik juga Tuhan melindungi. Kita tidak pernah melihat itu, tapi Tuhan melakukannya. Jadi sel darah putih itu contoh paling konkret gitu. Cara Tuhan melindungi tubuh manusia itu dengan apa? Sel darah putih. Akhirnya kita sehat begitu ya. Orang lain batuk, kita dekat dia nggak batuk gitu. Orang lain sakit, kita tidak gitu. Itu contohnya saja. Jadi kalau dihitung 1 hari itu sudah infinitas gitu, sudah tidak terbatas.
Jadi mau bicara soal uskup yang kecil 1 hari atau sekian tahun, itu tidak terbatas gitu ya. Baik, jadi saya bagi 2. Jadi yang kanan atau yang kiri Bapak Saudara itu adalah negatif, kemudian yang sebelah kiri saya atau kanan Bapak Saudara adalah yang positif. Kemudian kita buka ya. Di dalam Mazmur 147. Kita buka di dalam Mazmur 147. Ayat yang ke-5. Nah, ini satu dari 3 ayat yang menggunakan kata infinite sebenarnya. Jadi kata infinity itu adalah kata benda kalau tidak salah. Kemudian infinite itu kata kerjanya. Jadi bunyinya itu kalau di LA itu gini, besarlah Tuhan kita dan apa? Berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Nah, jadi kata tidak terhingga ini adalah jadi kata yang bisa mendefinisikan tema ini, tidak terhingga. Itu makanya ada ayat-ayat di Mazmur ini, misal jalanmu tak terselami. Ya karena kita sulit menara angka saja yang sangat dekat dengan kita itu sangat sulit, apalagi Tuhan gitu ya. Nah, uniknya Bapak Saudara, saya pakai Alkitab Ibrani ya. Jadi karena buat saya menerjemahkan dari Ibrani langsung itu jauh lebih pas gitu ya, jauh lebih akurat. Jadi kata tak terhingga tadi itu diterjemahkan dari kata Ibrani itu en mispar. Jadi ada en yang lain soalnya en sof itu ya untuk kabala itu, dan en mispar. Nah, ini ditulis di dalam Alkitab en mispar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya there is no numbering. Coba terjemahkan, there is no numbering itu apa? Tidak ada angkanya, tidak ada nominalnya. Loh kok bisa? Padahal kalau kita pikir itu kan soal jumlah. Tapi kalau ditanya there is no numbering, jadi tidak ada penomorannya, tidak bisa. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam kita buka ya di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 saya akan jelaskan ya hubungan antara en mispar ini dengan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama. Ratapan 3 22 sampai 23. 3 2 1 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Nah, kata en di dalam kata en mispar itu artinya, kalau kata benda itu artinya kapal. Tapi kalau kata kerja itu artinya menjelajah. Jadi kata bendanya kapal, kemudian kata kerjanya menjelajah. Maknanya apa? Jadi kata kapal dan menjelajah ini punya hubungan yang sangat erat. Jadi kapal, jadi di zaman dulu ya. Jadi orang kalau melakukan perjalanan dengan kapal, dia akan menjelajahi suatu wilayah sampai menemukan sesuatu. Jadi kata en itu adalah mencari sampai menemukan sesuatu. Berarti kata en itu atau yang diterjemahkan dengan kata infinity itu aktif atau pasif, Bapak Ibu Saudara? Kata menjelajah itu aktif atau pasif? Menjajah itu aktif atau pasif? Aktif. Kalau dijajah itu pasif. Nah, dari sini ada keyword yang sangat penting sekali. Jadi kata en ini bergerak, aktif bergerak. Artinya apa? Ada repetisi. Maka digambarkan di dalam Ratapan 3 tadi apa? Kasih setia Tuhan tidak ada
habisnya. Kira-kira kalau tidak ada habisnya itu dipakai atau tidak? Dipakai. Dipakai ada lagi, dipakai ada lagi. Itu namanya bergerak. Jadi kata ini itu punya sifat aktif, bergerak, Bapak Saudara. Kemudian ayat 23 lagi, selalu baru tiap pagi. Itu juga bergerak. Day by day, hari demi hari. Ini penting, Bapak Saudara. Jadi bukan sejak terima Yesus gitu ya, kemudian kita sudah merasa hidup akan diberkati dan lain sebagainya. Tidak. Iman itu bergerak day by day. Jadi hari demi hari, selalu baru tiap pagi. Makanya kalau belajar firman Tuhan, itu kalau hari ini baca sesuatu, nemu sesuatu gitu ya, baru. Besok kalau Bapak Ibu baca Alkitab lagi, kemudian masih nemu yang itu, berarti Bapak Ibu saudara belum bergerak, masih di tempat. Karena firman Tuhan itu harus baru. Kayak ini temanya, tiap tahun itu baru. Tidak mungkin tema tahun lalu dipakai, tidak. Selalu baru. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau hidup itu diam atau bergerak? Bergerak. Nama Tuhan kita, jadi yang di Ibrani itu YHWH itu ya. Kalau di Mazmur itu bacanya Yehuwah begitu. Itu artinya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bergerak. Jadi kan kalau dia menyatakan diri kepada Musa kan, Tuhan siapa namamu? Aku adalah aku sebagaimana aku ada gitu. Nah terjemahannya itu sebenarnya aku adalah aku yang ada dan selalu ada. Jadi itu bergerak Bapak Saudara. Tuhan itu bergerak. Mas ikut Tuhan apakah bisa diam? Nah nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya tidak ada pilihan untuk diam Bapak Saudara. Kita harus bergerak ke arah yang positif tadi, bilangan positif tadi, atau bergerak ke arah yang bilangan negatif. Pilihan kita hari ini cuma dua itu. Tidak bisa memilih diam di tempat, tidak bisa. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita buka Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ingat ya, TUHN besar itu merujuk pada nama tadi ya, nama Yehuwah tadi ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari lagi toh, ya toh. Day by day, hari demi hari. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari ini boleh kita ngomong, saya akan setia kepada Tuhan Yesus. Saya akan menjauhi semua dosanya. Ingat, waktu itu menguji. Besok belum tentu, Bapak Saudara. Juga kebalikannya, orang yang hari ini menghujat Tuhan habis-habisan. Menghujat nama Yesus habis-habisan. Belum tentu besok-besok dia terus menghujat. Jadi pilihlah kepada siapa hari ini. Jadi ukuran Tuhan itu hari ya Bapak Saudara. Ya puji Tuhan kalau Bapak Saudara sudah setia sekian puluh tahun mengikut Yesus Kristus itu. Berarti hari demi hari Bapak Saudara berusaha apa? Setia. Tapi Yosua bilang, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Di Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yehuwah, kepada Adonai Yehuwah. Pilihlah. Jadi karena banyak Tuhan. Nah, Tuhan itu berapa banyak? Tuhan itu juga sifatnya secara nominal itu juga infinity. Tidak hanya satu Tuhan. Orang Kristen punya Tuhan sendiri. Bahkan nanti kalau kita lihat ya di dalam permasalahan teologi gitu antar gereja itu, gereja A punya Tuhan sendiri, gereja B punya Tuhan sendiri. Gereja A baptisnya harus selam, gereja B baptisnya harus percik. Wah ini gimana ini? Jadi kita harus ngerti Tuhannya di Alkitab ini seperti apa, siapa dia. Karena tadi
sifatnya adalah aktif. Jadi kita tidak bisa berhenti berdiam, Bapak Saudara. Puas dengan iman yang saat ini kita peroleh, puas dengan pencapaian yang hari ini kita peroleh gitu. Wis lah pokoknya aku ikut Yesus, mati nanti masuk surga gitu. Enggak gitu konsepnya, Bapak Saudara. Tuhan tidak menghendaki setiap kita itu sepasif itu, tidak. Tetapi apa? Salah satu contohnya di Matius 28 itu apa? Ayat 19 sampai 20 itu. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berbuahlah dan banyak di Yohanes 15. Berbuahlah dan banyak gitu. Itu semua perintah. Jadi bergerak ini adalah perintah. Jadi kita bukan benda mati, kita bukan manusia yang mati, Bapak Saudara. Kita itu harus bergerak. Nah, ini yang penting ya. Kemudian di Yohanes 3:16 saya kira semua sudah hafal ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak beroleh apa? Binasa, melainkan hidup yang kekal. Tidak beroleh binasa di infinity yang negatif, tetapi beroleh hidup yang kekal. Maka Tuhan pun aktif. Coba kalau Tuhan diem aja gitu sejak kejadian gitu. Yesus gak turun gitu, mana ada orang selamat? Mana ada kehidupan? Tidak ada, Saudara. Tapi Tuhan sendiri aktif. Sejak di kejadian Tuhan itu aktif. Yesus itu ketika turun ke bumi juga aktif. Ketika Yesus naik kemudian Roh Kudus turun, dia juga aktif. Jadi semuanya apa? Bergerak aktif, tidak pasif. Itu kata itu kata tidak terbatas, itu begitu, Saudara. Kata tidak berkesudahan itu begitu. Kata berkelimpahan itu begitu, bergerak terus. Bapak Saudara kasih uang untuk pekerjaan Tuhan, besok ada lagi. Nah, itu namanya berlimpah, itu begitu. Jadi selalu penuh dan bergerak. Itu seperti penglihatan Yeskiel. Saya lupa di ayat 40 atau 40-an pokoknya. Ketika dia melihat bait suci, dari dalamnya keluar apa? Air. Kemudian menjadi sungai. Dia mengalir, 47. Dia mengalir sampai ke laut mati. Dari yang paling tinggi di Yerusalem, dia turun ke laut mati, ke daratan yang paling rendah. Kemudian di sana air itu mengubah yang tadinya asin menjadi tawar. Baca saja. Dia terus bergerak. Jadi kata tak berkesudahan itu terus bergerak gitu ya. Jadi tidak diam, tidak melakukan apapun, tidak. Dia terus bergerak. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah lihat ya. Jadi pilihlah. Jadi Bapak Ibu Saudara mau di kiri atau di kanan. Di tengah nggak bisa, Bapak Saudara. Sorry ya. Jadi di tengah itu nggak bisa. 0 itu nggak bisa. Sejak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pilihan kita hanya 2. Kembali kepada dosa atau mengerjakan keselamatan. Pilih saja. Kita memilih, oh Tuhan, aku tidak ingin mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak ingin menjadikan semua bangsa muridku. Otomatis kita mundur ke bagian minus. Kita itu nggak bisa ada pilihan. Jadi tidak melakukan apa-apa itu otomatis ke arah minus. Jadi kita tidak punya pilihan selain 2 ini ya. Mau jadi hamba Tuhan atau hamba setan. Mau menjadi pendeta yang betul atau pendeta yang tidak betul. Kita mau memberitakan kebenaran atau memberitakan kesesatan. Cuma 2 itu. Jadi dualitas ini yang harus kita pilih setiap hari ya. Mau bertuhan pada siapa? Mau memberitakan apa? Mau mengerjakan apa? 2 ini. Mau hidup dalam daging atau dalam roh, betul ya? Mau berkata atau kutuknya? Mau direndahkan Tuhan atau ditinggikan Tuhan? Nah, itu semua adalah pilihan kita gitu ya.
Jadi Tuhan itu sangat menghargai yang namanya apa? Kehendak bebas. Tuhan tidak mencegah tuh siapa Daud ketika mengintip siapa itu? Bathsheba itu. Apa Tuhan menghalangi? Kamu jangan, tidak. Itu kehendak bebasnya si Daud untuk memilih hidup di dalam dosa. Tapi Daud bertobat. Beda dengan Salomo begitu ya. Kita akan terus melihat dualitas ini gitu. Antara Petrus dan Yudas sama-sama berkhianat, tapi siapa yang bertobat? Petrus. Jadi kita semua sama, punya potensi kembali kepada infinitas yang negatif gitu ya. Atau ketidakterhinggaan yang negatif begitu ya. Saya pakai bahasa yang sederhana. Kita buka di dalam ayat 22 ayat 5. Ayat 22 ayat 5. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu apa? Tidak berkesudahan. Jadi ada orang melakukan dosa gitu, ditegur, tidak mau. Ya sudah, dia akan berjalan terus ke minus sana gitu. Jadi misalnya kita anggap saja satu dosa itu 1 minus begitu ya. Kan dosa itu kan di Alkitab kan hutang toh, yang harus dibayar. Betul tidak? Nah, di matematika itu kalau kata hutang itu adalah minus begitu. Jadi satu dosa belum selesaikan dosa berikutnya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami cara kerja dosa itu begitu. Jadi satu dosa itu kalau nggak selesai itu akan melahirkan dosa berikutnya. Dia terus, entah itu repetisi dosa yang sama atau menjadi dosa yang baru. Tadinya bohong kecil, kamu sudah makan belum? Sudah, padahal perutnya lapar. Di banyak tempat itu tradisi begitu. Unggah-ungguh, tapi di Alkitab itu bohong, Pak Besar. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari siapa? Setan si jahat. Kan setiap ada perkara kecil akan dipercaya pada perkara besar. Nah, prinsip ini juga dipakai setan. Kita bohong kecil, aman, besok lagi mencoba bohong yang lebih besar. Minusnya lebih besar. Lagi besar dan besar lagi. Karena apa? Hutang, begitu ya. Kemudian Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. 24 ya. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang apa? Tidak terhingga. Maka saya berbicara infinity itu dua sisi. Saya tidak hanya melihat tidak berkesudahannya Tuhan. Saya tidak hanya melihat kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah. Semua itu ada penghalangnya loh Pak Saudara. Yaitu apa? Infinity yang negatif itu. Ada dosa yang tidak berkesudahan. Bahkan kalau kita baca ya, ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, itu Tuhan tidak membuat Firaun bertobat. Tuhan apa? Tuhan mengeraskan hatinya. Artinya dia tidak mungkin apa? Bertobat. Dosa, dan dosa. Jadi kita harus melihat dua sisi ini ya. Kita mau berjalan ke arah mana? Karena sama-sama di sana ada kematian kekal, di sana ada hidup kekal. Semuanya sifatnya infinity sama. Kemudian kita lihat satu ayat ya, Wahyu 9 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah apa? Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, begitu ya. Jadi kata Abaddon itu kalau di dalam perjanjian lama ya, kita akan menemukan kata seperti
jurang maut atau lembah kekelaman, lembah maut begitu ya. Atau kata Seol begitu. Nah, di Wahyu 9 ayat 11 ini merujuk kepada itu, kepada Abaddon ini. Nah, setelah saya cari tahu apa itu artinya. Artinya itu adalah bottomless pit. Artinya apa? Lubang atau jurang tanpa dasar. Bayangkan Bapak Saudara, jatuh ke dalam lubang atau sumur tetapi tidak punya dasar. Bagaimana? Karena tak berkesudahan. Jadi bottomless pit itu adalah jurang yang tidak berkesudahan. Kalau sekali jatuh, itu cuma satu pilihannya Pak, maut. Jadi itu, jadi di Wahyu 9 11 itu menggambarkan ya, bagaimana konsekuensi dari pilihan seseorang tadi. Ya, saya tahu keselamatan itu adalah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Kita tidak punya andil sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan itu. Yang jadi pertanyaan, setelah kita memperoleh keselamatan itu, setelah orang mendengar kabar baik, ya tahu, jadi orang lahir baru katakanlah, dia berada di titik nol hidupnya begitu. Ya buat saya lahir baru kita nol gitu, dia jadi bayi kembali, bayi rohani kembali. Tadi kita diberi dua pilihan, mau hidup dalam daging atau dalam roh. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam hukum-hukum Tuhan atau di luar hukum-hukum Tuhan. Cuma itu gitu ya. Tetapi kita lihat sisi sebaliknya gitu. Sisi kontranya itu adalah infinity yang positif begitu ya. Kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Sorry. Nah, ini ya, kata ayat 6 itu baru ngeh kita. Kata ini itu di sini, ayat 6 itu apa? Carilah. Tadi loh saya bahas di depan tadi bahwa kita itu harus aktif bergerak. Maka setiap hari kita itu harus apa? Mencari. Siapa? Tuhan. Ya, jadi carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia didekati. Berarti ada waktu di mana ia tidak berkenan untuk ditemui. Kan Bapak Ibu Saudara juga begitu ya, lagi di rumah gitu. Kan nggak tiap-tiap waktu Bapak Ibu Saudara berkenan untuk ditemui, betul tak? Malam-malam jam 1 gitu ya, jam 1 pagi ada orang bertamu gitu. Pasti dalam hati kita dongkol gitu, ngapain bertamu jam 1 gitu. Ya sama, Tuhan itu ada masa, saya tidak tahu ini masa apa, sifatnya permanen atau temporer. Tapi ada waktu di mana Tuhan tidak akan mau untuk ditemui.